Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamalasari dengan NIM 24 13 11 11 0011. Di sini saya akan menjelaskan karbohidrat dalam biokimia. Sebelumnya, mohon maaf apabila mata saya tidak menghadap ke kamera karena saya melihatnya ke tengah kamera, bukan ke samping. Di sini saya akan membahas karbohidrat secara umum. Semoga teman-teman bisa mengerti cara pembahasan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat dalam dunia biokimia. Jadi, seperti yang kita ketahui teman-teman, karbohidrat itu adalah sumber utama energi buat tubuh. Nah, sumber energi ini tuh yang paling melimpah di muka bumi ini dan paling banyak sering kita temuin. Nah, karbohidrat sendiri tuh secara harfiah namanya tuh adalah hidrat karbon yang mengacu pada rumus empiriknya yaitu CH2O dan N, di mana N-nya adalah jumlah atom karbon. Nah, selain sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga berperan sebagai penyimpan energi, menjadi komponen struktural yang penting, serta terlibat dalam berbagai proses pengenalan dan komunikasi seluler. Yang kedua, kita bakal bahas mengenai klasifikasi karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit gula sederhana yang menyusunnya. Yang pertama, ada monosakarida. Nah, jadi monosakarida ini adalah unit gula sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih kecil. Nah, contoh dari monosakarida yang pertama ada glukosa. Nah, glukosa, gula heksosa yaitu yang beratom karbon 6. Nah, jadi glukosa ini tuh merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar sel hidup. Biasanya kita sebut dengan sebagai gula darah. Nah, yang kedua ada fruktosa. Fruktosa ini adalah gula heksosa lain yang paling banyak kita temuin di mana? Di buah. Benar banget teman-teman. Yang ketiga ada galaktosa. Jadi galaktosa ini tuh merupakan komponen dari laktosa atau gula susu. Terus yang terakhir ada ribosa dan deoksiribosa. Nah, ini tuh adalah gula pentosa. Jadi beratom karbonnya cuma 5. Yang merupakan komponen penting dari asam nukleat yaitu khususnya RNA dan DNA. Yang kedua, klasifikasinya ada disakarida. Jadi, disakarida ini terdiri dari 2 unit atom monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Jadi, contohnya yang pertama ada sukrosa. Sukrosa ini adalah gabungan antara glukosa sama fruktosa atau kita sebutnya gula pasir. Yang kedua ada laktosa. Jadi laktosa ini itu adalah gabungan dari galaktosa sama glukosa. Biasanya kita temuin dalam susu. Terus ada maltosa. Jadi maltosa ini tuh terdiri dari 2 unit glukosa. Kita tuh biasanya temuinnya tuh dalam pemecahan pati. Yang klasifikasi yang ketiga itu oligosakarida. Itu tuh jadi dia mengandung 3 sampai 10 monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Jadi, ini tuh kita paling sering temuin itu tuh di protein sama di lemak pada permukaan sel dan berperan dalam pengenalan sel dan respon imun kita. Yang klasifikasi keempat yaitu polisakarida. Jadi dia tuh merupakan polimer yang panjang dari ratusan ataupun ribuan unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Nah, polisakarida itu tuh memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, menjadi penyimpanan energi. Yang kedua, menjadi struktural untuk selnya. Nah, contohnya yang pertama ada pati. Nah, pati ini di polisakarida itu berfungsi sebagai penyimpanan utama pada tumbuhan. Nah, terdiri dari amilosa yaitu rantai glukosa linier dan amilopeptin yaitu rantai glukosa bercabang.
Nah, yang kedua ada glikolen. Kalau tadi pati buat tumbuhan, kalau glikolen ini untuk hewan. Nah, sangat mirip dengan amilopeptin, tetapi lebih banyak cabangnya. Nah, kalau di hewan disimpannya tuh di hati sama di otot. Terus ada yang ketiga selulosa. Nah, di selulosa ini polisakarida tuh sebagai struktural utama pada tumbuhan, membentuk dinding sel, terdiri dari rantai glukosa linear yang terhubung oleh ikatan beta, yaitu 1 sampai 4, yang tidak dapat dicerna oleh sebagian besar hewan, kecuali dengan bantuan mikroorganisme. Yang terakhir ada kitin. Nah, kalau tadi buat tumbuhan, kalau kitin sebaliknya, itu tuh ditemukannya tuh di dalam serangga. Jadi dia tuh berfungsi sebagai struktural pada eksekloton serangga dan dinding sel jamur. Jadi mirip dengan selulosa tapi mengandung gugus nitrogen. Dan kita sudah membahas mengenai pengertian dan klasifikasi. Selanjutnya kita bakal bahas fungsi biologis karbohidrat. Karbohidrat itu menjalankan berbagai fungsi krusial dalam sistem biologis. Yang pertama, sebagai sumber energi utama. Glukosa adalah sumber bahan bakar utama untuk respirasi seluler yang menghasilkan ATP, molekul pembawa energi utama dalam sel. Pemecahan glukosa melalui glikolisis, sirup Krebs, dan rantai transport elektron menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk berbagai proses kehidupan. Yang kedua, sebagai penyimpanan energi. Kelebihan glukosa itu dapat disimpan dalam bentuk polisakarida seperti glikolen pada hewan dan pati pada tumbuhan. Ketika kebutuhan energi meningkat, polisakarida ini dapat dipecah kembali menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Terus dia juga penyimpanan karbohidrat juga memungkinkan organisme memiliki cadangan energi yang siap digunakan. Yang ketiga, ada komponen struktural. Jadi, polisakarida seperti selulosa dan kitin memberikan dukungan struktural dalam perlindungan bagi tumbuhan dan beberapa hewan. Selulosa membentuk kerangka dinding sel tumbuhan, memberikan kekuatan dan kekakuan. Sedangkan kitin memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada eksoskeleton serangga dan dinding sel pada jamur. Nah, yang keempat itu komponen asam nukleat. Jadi, monosakarida ribosa dan deoksiribosa adalah komponen penting dari RNA, asam ribonukleat, dan DNA, asam deoksiribonukleat, yang merupakan materi genetik dan berperan penting dalam sintesis protein. Yang kelima, itu adalah pengenalan dan komunikasi seluler. Jadi, karbohidrat yaitu polisakarida sendiri yang terikat pada protein dan lemak pada permukaan sel berperan penting dalam pengenalan sel oleh sel lain, adesi sel, dan respon imun. Contohnya, seperti sistem golongan darah ABO pada manusia yang ditentukan oleh polisakarida pada permukaan sel darah merah. Yang keenam, itu adalah prekursor molekul lain. Jadi, karbohidrat dapat menjadi prekursor untuk menyintesis molekul organik lain dalam sel, seperti asam amino dan lipid. Yang keempat, kita bakal bahas metabolisme karbohidrat. Jadi, metabolisme karbohidrat itu melibatkan serangkaian jalur biokimia yang sangat kompleks untuk sintesis dan pemecahan karbohidrat sendiri. Jadi, beberapa jalur metabolisme karbohidrat itu meliputi yang pertama, glikolisis. Jadi, glikolisis ini pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Yang kedua, ada glikogenesis. Jadi, ini tuh mensintesis glikogen dari glukosa untuk penyimpanan energi. Yang ketiga, ada glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa saat dibutuhkannya energi. Yang keempat, ada gluconeogenesis, yaitu sintesis glukosa dari
prekursor non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino. Yang keempat itu ada siklus asam sitrat atau biasa kita kenal sebagai siklus Krebs. Jadi di siklus Krebs ini oksidasi lebih lanjut dari pirufat yang diubah menjadi asetil KOA menghasilkan lebih banyak ATP, NADH, dan FADH2. Yang kelima itu ada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Jadi menggunakan NADH dan FADH2 untuk menghasilkan sejumlah besar ATP. Yang terakhir ada lintasan pentosa fosfat. Jadi ini tuh jalur alternatif untuk metabolisme glukosa yang menghasilkan NADH dan prekursor untuk disintesis nukleotida. Kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan adalah karbohidrat adalah kelas biomolekul yang sangat beragam dan penting dalam berbagai peran vital dalam kehidupan. Dari mulai menyediakan sumber energi utama hingga membentuk struktur sel dan memfasilitasi komunikasi antar sel. Karbohidrat adalah pemain kunci dalam hampir semua proses biologis. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai struktur klasifikasi, fungsi, dan metabolisme karbohidrat, itu tuh sangat penting dalam ilmu kehidupan secara umum. Maka dari itu, kita bisa terus mempelajari mengenai karbohidrat dengan menggunakan jurnal-jurnal terbaru. Semoga pembahasan yang telah saya bahas dapat dimengerti dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karbohidrat dalam biokimia. Dan jika saya memiliki kekeliruan dalam penyampaian, boleh mohon dikoreksi, dan saya juga meminta maaf apabila ada salah-salah kata atau penyebutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menyaksikan.